Halo, apa kabar? Ini senang sekali ketemu di hari libur ya, akhir pekan, dan suasananya enak nih udaranya. Matahari ada sedikit tapi cuacanya sejuk gitu ya, Bung Rocky. Jadi sangat kondusif lah kita untuk ngobrol-ngobrol santai, ringan, dan politainment ya. Ya, ini akhir pekan kita coba evaluasi apa yang terjadi sepekan ini dan tempatkan itu di dalam perspektif yang lebih luas, yaitu pemburukan demokrasi, ketegangan sosial yang sebetulnya basisnya ekonomi, kan itu ya, strukturalnya begitu. Tapi nanti kita obrolin dengan cara yang khas FNN. Ya, ya. Ada kedalaman tapi diucapkan dengan cara yang tidak terlalu menegangkan. Iya, iya. Ya, tentu di luar itu kita mesti mengucapkan duka cita buat saudara-saudara kita di kaki Gunung Semeru. Anda sebagai pendaki gunung, tentu saja memahami bagaimana hubungan antara masyarakat di sekitar kawasan gunung dengan Gunung Semeru itu sendiri. Anda pernah ya ke Gunung Semeru, Bung Rocky? Ya, mungkin dua tahun lalu saya 2-3 tahun lalu saya masih naik ke puncak Semeru yang namanya Mahameru. Ya. Ya, ini kan. Dan memang itu Mahameru itu sebetulnya dilarang orang naik ke atas, orang hanya boleh sampai di kaki gunungnya atau di Kalimati itu, karena itu longsor batu. Jadi kalau nggak terlatih memang bahaya naik. Karena itu namanya tanjakan 3 in 1, naik 3 langkah pasti merosot 1 langkah tuh, jadi capek sekali itu. Tapi itu gunung itu memang tetap aktif dan selalu ada tanda bahaya. Saya lihat foto-fotonya memang menggemparkan di situ tuh. Gunung Semeru itu kan jadi terkenal karena ada film 5 cm apa itu yang di Danau Ranukumbolo, danau yang sangat indah tuh ya. Saya nggak tahu, nanti saya berupaya untuk ke sana mungkin dalam beberapa minggu setelah suasana agak teduh. Kita tunggu laporan BMKG dan pemerintah lokal tuh yang paling tahu keadaan di situ masyarakat. Karena kita ingin membantu masyarakat di situ, yang pasti dampaknya luar biasa karena itu lava dan debu itu mematikan infrastruktur dan ekonomi di sekitar Kabupaten Lumajang, Malang. Ya. Dan ini saya kira dari sisi yang lain ini juga peluang menebar kebaikan, karena dalam situasi semacam ini tentu saja kita butuh bantuan, butuh solidaritas di antara kita sebagai anak bangsa ketika dalam situasi yang sulit ini mereka akan semakin bertambah sulit karena bencana alam ini. Ya, saya himbau mereka yang punya kemampuan secara organisasi, terutama ormas-ormas yang selalu datang cepat untuk membantu. FPI saya kira pasti ada di situ walaupun nggak pakai seragam karena itu bencana, dan saya paham banyak teman-teman FPI yang diam-diam sebetulnya melakukan bantuan sosial tuh, dan kegiatan kemanusiaan karena itu luas sekali dampaknya. Jadi mari kita sama-sama bantu itu tuh, dan meninggalkan dulu ketegangan-ketegangan yang disebabkan oleh kekacauan pemberitaan tentang ormas terutama. Iya. Saya lagi karena tadi ada yang menyinggung soal ormas, saya lagi bingung juga dengan pernyataan dari Presiden Jokowi ya di depan para satkorwil ini, polisi yang secara langsung beliau menyebut bahwa dia mempertanyakan sampai sekarang bingung kenapa sih Kapolda setiap kali ditunjuk atau promosi di satu daerah kemudian mereka mesti sowan ke ormas itu kan. Nah kemudian para netizen membalasnya dengan memunculkan foto-foto beliau ketika menjadi anggota Dewan Kehormatan dari Pemuda Pancasila. Kan Pemuda Pancasila ini juga ormas gitu. Nah jadi yang sebenarnya dimaksud Presiden ini siapa ormas yang suka membuat keributan gitu, karena kalau kita bicara soal itu nanti orang akan nyebut stigma itu selama ini kan pada FPI. Dan kalau kita lihat memang mereka dulu juga punya hubungan yang cukup dekat. Misalnya Tito Karnavian ini masih ada video-video dia bagaimana dia memuji kiprah FPI, tapi sekarang kan menjadi berbalik arah. Nah, saya tidak paham apa yang sebenarnya dimaksud oleh Presiden Jokowi. Kalau saya paham maksudnya, karena Presiden Jokowi ingin mengucapkan sesuatu supaya jadi headline. Nah kemarin udah bagus dia bikin ucapan soal dikit-dikit lapor, ini dia salah. Karena ormas itu memang bersahabat dengan penegak hukum. Kan ini volunteer ormas.
bahwa ada hal-hal yang eksepsional, tiba-tiba ada ormas yang jadi beringas, itu bukan itu intinya. Jadi tetap pejabat negara itu, apalagi kepolisian, dia harus sowan sama ormas. Karena namanya organisasi masyarakat, tugas dari polisi adalah membina ormas. Masa dia nggak sowan ke situ? Ini juga ngaco nih Presiden Jokowi. Dia nggak paham apa asosiasi civil society itu melalui ormas. Dan begitu banyak ormas yang bagus, FPI ormas yang baik, tapi kemudian di stigma tuh. Pemuda Pancasila juga ormas yang bagus karena ada disiplin, diajarkan di situ tentang keindonesiaan, kebangsaan, segala macam. Bahwa ada hal-hal yang memang melekat pada pemuda Pancasila yang sering terkenal sebagai preman itu kita lihat di jalan sebetulnya. Tapi tokoh-tokohnya kan orang-orang yang sebetulnya paham tentang pentingnya ormas. Jadi saya mau terangkan bahwa kalau ormas itu jadi brutal, artinya ada kondisi sosial yang memungkinkan mereka jadi brutal. Misalnya perebutan lahan ekonomi, itu artinya ada kesulitan ekonomi, sehingga ormas itu melampaui fungsinya tuh sebagai organisasi masyarakat, lalu berubah menjadi masuk dalam aktivitas yang kadang disebut memeras, tapi kemudian nanti ada aktivitas sosial tuh. Berkali-kali saya lihat pemuda Pancasila melakukan aktivitas sosial di Jawa Barat itu. Demikian juga FPI. Jadi ini ada bencana di Semeru tuh. Saya menghimbau supaya FPI dan Pemuda Pancasila sama-sama ada di situ, yang lokal di situ untuk membantu. Pasti mereka juga udah lakukan kan, juga Banser itu. Jadi Presiden Jokowi sebaiknya jangan omong hal yang dia kurang mengerti itu, karena hanya sekedar ingin bereaksi itu. Nah, reaksi Presiden justru terlihat sebagai politis, karena yang dimaksud pasti ormas yang radikal. Yang radikal itu pasti FPI. Padahal FPI itu sangat radikal di dalam aspek kemanusiaan. Jadi kesimpang siuran interpretasi muncul karena Presiden Jokowi hanya samar-samar menyindir. Jangan sowan ke ormas itu. Lo polisi bilang, oh kalau itu kita nggak perlu bina dong ormas itu. Sejak awal ada simbiosis mutualistis antara keamanan dan ormas itu. Bahkan banyak ormas yang sebetulnya didesain oleh kekuasaan untuk jadi backup ke pemerintah, tuh diam-diam. Dulu kita tahu ada PAM Swakarsa di 1998 yang kemudian berevolusi menjadi berbagai macam pecahan ormas. Jadi sebaiknya Presiden menahan diri juga untuk berkomentar, karena ormas ini adalah gejala yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Itu Pemuda Pancasila itu dari Indonesia berdiri itu mungkin 5 tahun setelah itu, demikian juga Banser segala macam. Jadi kita hidup biasa aja. Nah kalau ada hal yang dianggap kriminal ya diproses aja kan secara hukum. Itu intinya begitu tuh. Jadi jangan nyindir hal yang kemudian jadi insinuasi, itu bahayanya Presiden. Ya karena orang jadi bingung karena di level paling bawah itu kalau dulu tentara itu punya namanya Koramil dan kemudian juga Babinsa gitu ya, Bintara Pembina Desa. Di polisi ada Babin Kamtipmas, ada Bintara Pembina Keamanan Tertiban Masyarakat, dan itu mau nggak mau mereka harus melakukan langkah persuasi atau binter, pembinaan teritorial gitu ya. Dan ini memang tugasnya melakukan semacam itu. Jadi ketika mereka tidak boleh lagi melakukan itu, pasti saya memahami mereka akan kebingungan gitu di lapangan. Karena presiden loh yang perintah dan ini langsung caranya. Ya itu kan dulu ormas dalam teori sosial atau ilmu politik itu namanya interest group. Karena dia nggak mau berpartai, tapi dia punya kepentingan, dia bikin ormas kan itu kan. Nanti YLBH juga ormas sebetulnya, Greenpeace juga ormas dalam pengertian itu. Jadi nanti nggak boleh itu ketemu Greenpeace, ketemu YLBHI kan. Lama-lama diperluas pengertian ormas, lalu bukan diperluas, jadi sempit pengertian ormas, yaitu mereka yang radikal, kan bahayanya begitu. Nanti ini juga jadi soal lagi, karena susah bikin interpretasi, karena presiden yang bicara. Lain kalau yang bicara Menteri Dalam Negeri, nah presiden bisa tegur, udahlah Pak Menteri, ini ormas itu ada bagian dari partisipasi publik, begitu. Tapi karena presiden yang ngomong, ya nggak ada lagi yang bisa tegur presiden kan, kecuali FNN. Ya. Nah ini paradok ya. Ini saya kira ini paradok pertama yang kita bahas pada hari ini. Ya. Paradok yang kedua adalah statement dari wakil presiden. Nah lengkap nih. Tadi paradoknya yang pertama adalah presiden, yang ini paradok kedua wakil presiden. Ini di sini saya membaca berita bahwa wakil presiden Ma'ruf Amin itu mengingatkan agar ketika beliau membuka di Muktamar Rabitah, itu dia menyatakan ulama jangan terjebak pada kekuasaan. Nah, ini orang kemudian lupa,
kalau nggak salah Pak Ma'ruf Amin ini kan juga anunya ulama ini, apanya kelompok masuk ke dalam apa secara generik itu beliau itu kan ulama kan gitu. Dan kemudian kita tahu karena waktu menjadi calon wakil presiden kemarin beliau adalah ketua Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi nggak perlu diragukan lagi itu. Dan bahkan posisi itu tidak cukup sampai berapa waktu tidak lepas oleh Pak Ma'ruf Amin. Jadi bagaimana ke Pak Ma'ruf Amin tiba-tiba komentar soal ini ya gitu. Tentu Pak Ma'ruf Amin bikin kontemplasi mendalam untuk tiba pada kalimat itu. Jangan terjebak pada kekuasaan. Nah, kalimat berikutnya dia nggak sebut. Jangan terjebak pada kekuasaan seperti saya. Sebetulnya Ma'ruf Amin, Pak Wapres itu bukan terjebak, dia dijebak oleh kekuasaan tuh. Karena dia berpikir dia bisa dapat portofolio yang bisa buat kebijakan itu. Ternyata enggak, dan karena itu mungkin Pak Wapres frustrasi bahwa selama ini orang nggak tahu lagi dia siapa tuh. Karena itu dia curhat. Saya sebetulnya terjebak tuh. Nah, kenapa mau menjebakkan diri itu masalahnya kan? Nah, itu saya kira kalimat terakhir tadi menjebakkan diri itu menarik ya, karena kalau terjebak itu kan tidak sengaja, Bung Rocky. Kalau ya, menjebakkan diri. Jadi Anda lihat dari sisi positif ini kontemplasi dari Pak Ma'ruf Amin lah, kira-kira begitu ya? Ya, itu kontemplasi itu. Dan kita lihat kalimat berikutnya nanti minggu depan mungkin Pak Ma'ruf akan katakan, nah kalau begitu sebagai konsekuensinya saya mau mundur aja karena saya terlalu lama dijebak. Setelah dia menjebakkan diri, akhirnya dia dijebak. Kan itu intinya. Jadi kalau kita lihat Pak Ma'ruf Amin yang ngomong, itu artinya datang dari semacam kegelisahan beliau. Supaya yang lain jangan ikuti lagi jejak dia tuh, yang menjebakkan diri dan nggak bisa keluar kan. Kan itu konyolnya sebetulnya tuh. Padahal dulu Pak Ma'ruf Amin itu selalu vokal untuk memberi evaluasi moral pada kekuasaan. Sekarang dia nggak mungkin lagi kasih evaluasi moral. Jadi dia curhat bahwa itu problem dia sebetulnya. Dia nggak bisa kasih lagi evaluasi moral karena kedudukannya cuma ban serep, kira-kira begitu. Ya, ya. Itu tafsir saya terhadap bahasa yang belum diucapkan Pak Ma'ruf Amin ya. Kalau itu positif dong sebenarnya konotasinya ya, Bung Rocky, karena ini kontemplasi. Betul, itu positif. Kontemplasi setelah berapa ini? Ya 2,5 periode lah perjalanan presiden. Yang kita tunggu justru apa what's next, apa selanjutnya setelah kontemplasi tadi kan gitu. Iya, kalau yang tadi yang soal Pak Jokowi nyindir ormas itu paradoks yang negatif. Kalau ini paradoks yang positif gitu. Karena beliau akhirnya setelah berapa tahun nih, 6 tahun itu menemukan bahwa dia sebetulnya tidak legah ada di dalam lingkungan kekuasaan. Kan intinya itu kan, dia mau kasih tahu bahwa kekuasaan itu membuat dia tidak bisa lagi sepenuhnya itu punya otonomi itu, karena ada jabatan yang membebani tapi sekaligus jabatan yang mengerangkeng dia itu. Ya. Tapi bukan berarti politik buruk, ini pengalaman real beliau doang gitu. Ya. Ada aja menteri yang merasa tuh saya nggak dijebak, saya justru dapat bisnis dari kekuasaan tuh. Kan banyak menteri yang begitu. Ya. Oke, tapi paradoks semacam ini kan menjadi menarik ya kalau kita kemudian bicara dari sisi yang sering kita bahas juga soal etika kekuasaan gitu. Bagaimana sih sebenarnya peran-peran ini kan kalau kita ngomongin di sekularisasi itu kan prosesnya dulu adalah bahwa betul-betul dipisahkan antara kekuasaan gereja dengan kekuasaan raja gitu ya. Itu. Nah, tapi kalau sekarang dalam situasi sekarang itu kan nggak ada istilah-istilah semacam itu ya. Ini bahkan kan kita tahu ada partai baik di Eropa ada partai-partai yang berbasis keagamaan juga tetap gitu ya. Seperti di Jerman kan Merkel juga pasisnya berkeagamaan. Nah, bagaimana kita memahami soal ini? Apakah memang kemudian seorang ulama atau bukan ulama, kalau ulama ini kan hanya Islam, tokoh-tokoh agama itu harus menjauhkan diri sepenuhnya dari persoalan politik? Ya, itu paradoksnya di situ kan. Kan Indonesia atau Pak Jokowi ingin merangkul kelompok-kelompok yang berbasis agama. Lalu dirangkullah Pak Ma'ruf Amin. Nah, sebetulnya Pak Ma'ruf Amin juga harus tahu dari awal, karena dia dirangkul sebagai tokoh agama, maka dia mesti vokal mengucapkan kritik dari segi moral, kan begitu kan. Nah, Pak Ma'ruf Amin nggak mampu lakukan itu. Jadi kesalahan Pak Ma'ruf Amin sendiri itu, dia mestinya tahu karena basisnya konstituennya adalah community of morals, maka dia mesti ucapkan itu terus-menerus, kasih kritik pada Presiden Jokowi. Jadi dilemanya di situ tuh, sama seperti dulu. Nah, ini yang sering disebut kalau dalam
filsafat politik Machiavellian paradox itu. Karena orang sering anggap bahwa Machiavelli mengajarkan prinsip mumpungisme itu, atau yang disebut end justifies means. Jadi apapun boleh dilakukan asal demi tujuan yang penting tujuannya tercapai. Orang lupa bahwa Machiavelli sebetulnya membocorkan keadaan di istana. Jadi bukan Machiavelli yang mengajarkan manipulasi, justru Machiavelli bilang itu istana tuh manipulatif loh. Lalu dia tuliskan itu di dalam traktat The Prince. Lalu orang anggap Machiavelli mengajarkan cara berbohong. Padahal enggak, Machiavelli mengajarkan di istana banyak pembohong loh. Itu cara membaca Machiavelli. Nah, saya kira Pak Ma'ruf Amin habis membaca versi yang benar dari Machiavelli itu. Jadi dia cuma mendeskripsikan seperti itu. Tapi kemudian orang-orang sekarang apes juga nama Machiavelli itu identik dengan itu kan, orang-orang dianggap ini Machiavelli banget ini kalau ada orang yang suka adu domba di kekuasaan dan sebagainya. Kasihan juga ini sebagai seorang ilmuwan tapi kemudian konotasi yang melekat itu buruk pada beliau itu. Iya, itu banyak orang begitu juga. Banyak juga anggota DPR yang nggak membaca Machiavelli, tapi langsung menuduh Machiavelli mengajarkan hal yang buruk. Justru Machiavelli mengajarkan hal yang baik. Artinya jangan ikuti apa yang saya tulis, karena itu adalah keadaan di istana. Tuh. Ya, nah, kira-kira Pak Ma'ruf Amin mau bilang begitu. Tuh. Ya. Jangan ikuti jejak saya, karena saya akhirnya terjebak. Okay. Saya kira itu, ini tafsir ilmiah ya, jangan dianggap. Kan suka Basir itu karena bodoh dia langsung menganggap Rocky Gerung memecah belah Ma'ruf Amin dan Jokowi. Enggak, kita kasih tafsir berdasarkan sejarah etika politik itu. Ya. Oke, saya kira kita cukup ya kontemplasi kita di akhir pekan ini. Tapi saya kira sangat menarik karena ini dilakukan oleh dua orang pimpinan kita langsung, jadi satu presiden dan kedua wakil presiden, meskipun dengan perspektif yang berbeda. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya, karena pada akhirnya kita tahu ada keretakan di istana, jadi nggak usah ditutup itu. Tapi mungkin kita bisa perbaiki dengan cara mempercepat endgame. Ini mungkin ya. Mungkin. Oke, harus benar Aryo. Baik.